warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Idul Adha kalian? Seru? Aku selalu berdoa semoga kamu dan keluarga selalu terlimpah kebahagiaan, kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini aku bakal bahas sesuatu yang mayoritas dipikir keren tapi sebenarnya enggak juga tuh. Apaan tuh? Bikin penasaran aja. Pernah gak sih kalian dengar stereotip hafidhah yang mengatakan bahwa ngaji cepat itu berarti lancar, atau kalau merdu berarti keren? Ya, not gonna lie, kalau ngaji merdu memang keren sih, bikin orang-orang pada nyaman untuk dengerin ngaji Quran kita. Tapi nanti aku bakal share ke kalian yang lebih menyeluruh kenapa kita harus berhati-hati dengan ngaji merdu ini. Kamu tim ngaji cepat atau ngaji pelan? Kalau aku tim ngaji pelan, yang seringnya dikomplain gitu kalau semaan suka lama sama orang-orang di luar sana. Tapi ya udahlah ya, jangan terlalu diabaikan. Kita kan yang lebih tahu bagaimana inginnya kita mengaji seperti apa. Jadi tetap fokus terhadap diri sendiri aja. Nah, karena aku tim ngaji pelan, so podcast kali ini jelas akan ngebahas positive side dari ngaji pelan atau biasa kita sebut dengan tartil. Tetapi memang aku akui beberapa orang memang ngajinya tetap bagus meski mereka ngajinya ngebut. Mereka tetap kok menempati makhraj, matnya juga tepat, dengungnya juga pas. Cuma ritmenya lebih cepat aja daripada orang pada umumnya. Tapi karena di podcast Hafidhah Live ini adalah platform bagi pemula yang pengen ngapalin atau lagi belajar untuk mencintai Al-Quran, so akan lebih baik jika kita memulai dengan belajar irama yang pelan, mematuhi seluruh aturan makhraj dan tajwid dengan akurat. Dan ini tambahan aja sih, kalau kamu mampu, karena kamu belajar hal-hal serumit ini, kamu pasti ada waktu juga untuk meresapi makna yang kamu lantunkan. Ini bakal ngebantu banget untuk membuat hafalanmu nempel di kepala. Dan ketika kamu cukup tahu apa makna yang kamu pelajari di dalam Al-Quran tersebut, tentunya ngebantu kamu untuk memanifestasikan Al-Quran dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya masa iya sih kamu tahu kalau minum khamr itu haram tapi kamu ngelakuin minum khamr atau hal-hal yang dilarang oleh Allah lainnya? Tentunya Al-Quran ini bakal jadi perisai kamu untuk gak ngelakuin hal-hal yang gak disukai oleh Allah. Nah, nanti kalau kamu udah bisa nih ya, udah tahu teori tajwid, udah bisa mengaplikasikan makhraj yang tepat, tenang aja, kamu bisa kok nambahin kecepatan bacaanmu, ritmenya sedikit demi sedikit. Seperti yang aku sebutin tadi, ada banyak teman pembaca Al-Quran yang super pro, super lancar ngajinya, merdu juga, ritmenya cepet, tapi makhraj dan tajwidnya akurat. Jadi kita harus belajar dulu, biar nanti bisa sekeren mereka juga. Kadang nih ya tentang merdu, ada beberapa pembaca Al-Quran yang terlalu fokus di lagu cengkok ataupun nada, tapi gak pas di matnya, gak akurat di gonahnya, makhrajnya juga gak dapet karena fokus tadi di nadanya. Terdengar keren sih, kayak indah aja didengar, tapi misal ada orang yang jauh lebih pro dari kamu, misal dia udah hatam lama dan bacaannya bagus, dia bakal sadar kalau kamu itu lebih fokus di nada daripada di tajwid. Kebayang gak? Punya hafalan banyak, ngajinya bagus, merdu, tapi di dalamnya sebenarnya masih ada banyak hal yang perlu dibenahi. Karena kesalahan-kesalahan ini ya pasti kita tuh punya refleks atau intuisi atau apa gitu. Ada kok perasaan yang ngerasa ini tuh gak bener, aku kayaknya harus berubah deh. Nah, kalau ada panggilan hati baik kayak gitu, ya aku harap kamu segera berbenah, dan aku akan sangat mengapresiasi seluruh usaha baikmu, dan aku berdoa semoga Allah menguatkanmu, bikin kamu bisa, bikin kamu selalu semangat, dan ya
Semoga menjadi versi yang terbaik setiap harinya. Amin. Mostly teman-teman yang terbiasa ngaji cepat sering mengeluh kesulitan menurunkan ritme kecepatan bacaan mereka. Jadi kalau orang yang ngajinya udah terbiasa pelan, dia bakal bisa cepat. Tapi ke orang yang cepat ngajinya, itu bakal sulit banget untuk pelan. Dan misal kamu adalah seseorang yang mentingin lagu, aku kira ada baiknya belajar lagi ngaji lempeng tanpa cengkok. Ya saat mat ya dipanjangin, saat dengung ya berdengung. Nggak peduli ini saatnya cengkok, bernada, meliu, ataupun yang lainnya yang indah-indah. Nanti kalau kamu udah bagus teorinya, udah bisa mengaplikasikannya dalam Al-Quran, makhraj-makhrajnya, nanti kamu bisa kok bernada kembali. Dan hasilnya tentu bakal jauh lebih keren lagi. Karena selain kamu merdu, hafalannya lancar, nantinya juga kamu akan memiliki bacaan yang bagus. Jadi yuk bareng-bareng kita berbenah. Terlambat jelas lebih baik daripada enggak sama sekali. Jangan malu belajar loh ya. Honestly, aku pernah berada di fase berpikir bahwa ngaji cepat itu lancar, dan ngaji yang bernada indah itu terdengar lebih keren. Dulu pemahamanku semacam itu ya, dan itu berhasil dilurusin sama bunyai aku, dan aku selalu berdoa semoga kesehatan dan kesejahteraan selalu terlimpah tercurah untuk beliau, ibu nyai beserta keluarga, amin. Dan ini aku cerita ya, biar kalian tuh gak ngerasa sendiri berjuang untuk memperbagus bacaannya, karena aku juga pernah di keadaan yang sama dengan kalian. Jadi waktu aku imtihan juz 1-10 itu waktu aku tuh normal, padahal nggak lancar. Jadi kan berarti cepet banget gitu ya. Jadi di pondok aku tuh ada aturan waktu, yaitu tidak kurang dari 30 menit per juz dan tidak lebih dari 50 menit. Jadi ada takarannya gitu loh, waktu ideal ngaji sejuz tuh seberapa. Kalau kurang dari 30 menit itu berarti terlalu cepat. Meski lancar loh ya, kalau di pondok aku dulu tetap ngulang imtihannya. Dan misal lebih dari 50 menit berarti ngajinya belum lancar, masih ada jeda, terlalu banyak berpikir gitu, masih ada ngelaknya. Tapi selama rentang waktu 30-50 menit ini tetap aturan itu tuh ada waktu untuk ngelaknya juga. Jadi meski kamu diem ayatnya di situ nih, itu tuh ya nggak lebih dari 50 menit kok, masih bisa sekitar 40-45 menit itu normal aku, sambil mikir, sambil pelan, itu bisa kok 40-45 menit. Jadi sebenarnya kita nggak perlu panik, habis ini ayat ini apa ya, gak perlu cepet-cepet segera tahu ayat selanjutnya itu apa. Tapi dengan tartil justru membantu otak kamu lebih waspada menduga ayat selanjutnya itu apa. Dan masalah lainnya, aku juga dulu terpaku sama nada biar kayak keren gitu loh ya, kayak merdu tuh seneng banget, kayak pengen banget kayak ulang murotal internasional gitu yang top dunia. Jadinya karena cengkok lagu itu aku jadi abai sama mat, sama gunah, target tafhimnya tuh nggak akurat gitu. Dan beliau bunyanya aku, dan itu sadar kalau aku penuh dengan kesalahan gitu. Jadi aku udah dapat 10 juz tapi aku ngulang sampai 15 kali, dan itu tuh oh my god, gila banget, 15 kali itu banyak lah ya. 10 juz doang remedinya 15 kali kan. Ya Allah, kejam banget. Aku frustasi banget, ngerasa dibenci, ngerasa gak disayang, ngerasa gak dianaktirikan. Tapi balik lagi ya, karena aku ngerasa aku keren, jadi bingung dong, aku harus mana sih yang harus dirubah. Perasaan aku gak salah, namanya juga songong loh ya, mohon maaf. Tapi bunyai aku bener-bener perhatian. Beliau langsung ngasih notes, catatan mana yang salah matnya, mana yang lupa tafhimnya, mana yang hilaf tarkiknya, yang kurang dengungnya sebelah mana. Jadi aku tahu sebelah mana yang harus perlu diperbaiki. Tapi karena ini hal yang kecil-kecil harus diperbaiki, jadi seluruh hafalanku 10 juz itu harus semuanya dirubah.
bukan dirubah, diperbaiki. Dan perjalanan imtihan mengerikan itu nggak berhenti sampai di situ. Akunya songong ya, pengen cepat banget segera hatam. Aku gengsi dong, nggak mau remedi cuma 1 atau 2 juz. Aku maunya langsung cepat hatam gitu loh, biar langsung 5 biar cepat hatam maksudnya. Dan terus aku dapat catatan lagi, nggak boleh remedi lebih dari 1 juz. Aduh, mati aku. Kapan coba hatamnya kalau prosesnya selewat siput kayak gini? But it's okay, karena udah ditempa banget ya dari tadi ngulang-ngulang mulu. Jadi karena udah dipaksa 1 juz, aku jadi lebih aware mana yang salah, kayak jauh lebih hati-hati. Dan aku minta teman-teman untuk ngejagain hafalan aku dengan cara disimak. Nanti yang panjang kalau salah tolong diingetin, yang dengung tolong diingetin, yang tarkek tafhim tolong diingetin. Jadi kayak itu ngebantu aku banget memperbaiki diri sih, dengan disimak sama teman-teman yang sayang sama aku. Karena kalaunya nggak sayang, mereka nggak bakal ngingetin hal-hal seremeh tarkek tafhim, nggak bakal ngingetin juga mat dengungnya. Yang penting kamu hafal aja. Kalau nggak sayang sih, kalau sayang pasti bener-bener senjelimet apa kita bakal diingetin. Itu sebenarnya bikin kita frustasi, tapi karena demi kebaikan kita ya harus dijalani. Setelah imtihan itu berakhir dengan berdarah-darah, aku masih ada cerita lagi. Setelah itu kan aku udah lulus ya 1/10-nya imtihannya. Di juz ke-11 itu aku gak boleh setoran lebih dari 1 halaman. Sedih banget. Padahal dulu tuh kalau ngaji itu ada batasannya, cuma boleh 2 halaman. Nah ini tuh di downgrade jadi 1 halaman karena bacaan aku gak bagus. Astagfirullah, kayak mau gila, kapan juga hatamnya kalau kayak gini. Ya udahlah, akhirnya karena aku gemes banget, udahlah aku minta diajarin aja sama mbak-mbak senior yang udah pro ngajinya, yang sekiranya bunyanya percaya bahwa ngajinya mbak itu tuh bagus. Aku minta diajarin mulai dari huruf alif sampai ya makhrajnya yang seakurat bagaimana gitu. Pokoknya baiknya kayak gimana, aku mau belajar kayak gitu. Kebayang gak sih, udah sepertiga Quran, udah itu tuh mungkin udah 2 tahun mondok, tapi harus belajar lagi kayak anak TK. Malu sih. Tapi lebih malu-maluin lagi kalau kita udah hatam tapi ternyata ngajinya gak bagus. Itu kayaknya jauh lebih memalukan deh. Jadi aduh, oh my god, seluruh salam terbaik aku haturkan kepada para bunyai, para ustadzah yang aku cintai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang begitu luar biasa, yang begitu baik, peduli dengan perkembangan aku. Coba kalian yang ngajinya ngerasa cepet, refleksi diri lagi. Apakah kalian punya keluhan tidak tahu arah jalan pulang pas lagi khilaf? Misal kalian lupa tapi habis itu ngelak, bener-bener gak tahu, lenyap aja semuanya, dan gak bisa ngeduga ayat selanjutnya itu apa meski udah dipancing dengan makna ayatnya atau dengan kode tersirat dari temennya. Itu masih lupa, itu kamu harus refleksi lagi. Jika memang kamu memiliki keluhan semacam itu, kamu bisa mengobatinya dengan sedikit demi sedikit berlatih untuk membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwid yang tepat. Nanti tanpa sadar kamu akan berlatih ngaji lebih pelan dari sebelumnya kok. Kayak otomatis gitu loh. Sebenarnya nggak niat untuk pelan, tapi niat untuk tepat aja di tajwidnya. Nggak peduli bagaimana stereotip negatif kalau yang nggak cepet berarti nggak lancar. Biasanya nih orang-orang kampung yang mungkin mereka ya kan kurang pendidikan tajwid, kayak bukan seperti di pondok ya mestinya. Kamu paham betul mana yang baik, mana yang lebih baik. Kamu juga yang tahu bagaimana perjuanganmu. Jadi stay fokus aja dengan diri kamu, nggak usah dengerin apa kata-kata negatif dari orang lain. It's okay juga jika kamu untuk sementara waktu karena pengen memperbaiki kualitas bacaan, gak usah pakai nada dulu meski terdengar membosankan, tapi nanti kalau udah bagus bacaannya kamu bisa bernada merdu lagi. Ingat, kita tuh mengemban hafalan, jangan sampai membawa hafalan yang salah seumur hidup. Itu tuh bakal mengerikan kan. Ketika kamu sadar ada hal yang gak bener, ada hal yang harus diperbaiki dengan Al-Quranmu, maka harus
segera memperbaiki. Jangan cuma sadar doang. Karena PR menjaga hafalan Al-Quran ini kan seumur hidup ya. Maka sejak awal, jika kamu sekarang sedang memulainya, maka sekalian ciptakanlah hafalan dengan versi yang paling sempurna. Biar kalian gak kayak aku yang harus memperbaiki setelah dapat 10 juz. Itu tuh ngeri banget sedihnya. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Dari aku Dina Fitria yang tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.